Mendidik seorang remaja bukanlah hal yang mudah. Seperti wanita 40 tahunan ini yang hanya hidup bersama anak perempuannya yang menginjak usia remaja. Dia menjaganya dan berharap bisa sukses di masa depan. Namun semua berubah ketika datang seorang pemuda di kehidupan mereka. Bahkan hal-hal membagongkan sering terjadi antara pemuda itu dan remaja wanita itu. Yang lebih membagongkan lagi, tidak hanya dengan anaknya, bahkan juga dengan ibunya. Film berjudul, yang dirilis tahun 2023 ini akan segera kita mulai. Film dibuka dengan seorang ibu rumah tangga 40 tahunan bernama Li Bai. Dia bekerja sebagai pembuat kerajinan tangan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Li Bai tinggal bersama putrinya yang bernama Abigail. Dia masih sekolah dan berusia 17 tahunan. Siang itu Abigail terlihat kesal karena jemputannya datang terlambat. Dia biasa dijemput oleh pria muda bernama Gabo. Dia sangat sabar, meski Abigail sering marah-marah padanya. Mungkin saja Gabo punya perasaan pada Abigail. Karena hanya tinggal berdua, Li Bai sangat menaruh harapan besar pada Abigail. Dia ingin anaknya menjadi orang yang sukses dan hidup lebih baik di masa depan. Semenjak sepeninggalan ayah Abigail, Li Bai harus bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga biaya sekolah Abigail. Li Bai tak henti-hentinya menasehati Abigail agar berhati-hati kepada laki-laki, jangan sampai masa muda Abigail sirna dan bergaul dengan orang yang salah. Namun karena masih muda, Abigail selalu saja mengabaikan apapun nasihat Li Bai. Sementara Li Bai yang sudah lama ditinggal sang suami, terkadang dia merasa kesepian. Dia sangat ingin pusrang sampai Glory. Namun karena tidak ada teman, pada akhirnya dia sering pusrang sampai Glory sendirian. Esok harinya ketika pulang sekolah, Abigail sedang makan es krim bersama teman-temannya. Namun makanan itu terjatuh. Di saat yang sama datang seorang pria bernama Jerik. Dia memberikan sapu tangannya untuk Abigail. Pertemuan itu sangat singkat. Namun Abigail rupanya langsung jatuh hati padanya. Bahkan sampai-sampai dia memakai sapu tangan pemberian Jerik untuk pusrang sampai Glory sendirian. Abigail sepertinya benar-benar jatuh hati pada Jerik. Dia bahkan selalu membawa sapu tangan Jerik kemanapun dia pergi. Sampai beberapa hari kemudian, dia kembali bertemu dengan Jerik ketika dia jalan-jalan memakai sepeda dan terjatuh. Di sini Abigail ingin mengembalikan sapu tangan itu. Namun Jerik mengatakan bahwa dia memang sengaja memberikan sapu tangan itu pada Abigail dan memintanya untuk menyimpan sapu tangan itu. Karena hal itu, Abigail makin jatuh hati pada Jerik dan dia berharap bisa memiliki Jerik. Namun tanpa sepengetahuannya, Gabo ternyata juga menyimpan rasa padanya. Sayangnya, Abigail hanya menganggap Gabo sebagai teman biasa. Sampai suatu hari, saat pulang ke rumah, Abigail kaget karena melihat Jerik ada di rumah. Ternyata, pria tersebut adalah pacar baru ibunya. Hal ini membuat Abigail kecewa dan terluka. Li Bai bahkan membiarkan Jerik tinggal sementara bersama mereka. Jerik diketahui merupakan seorang misionaris yang sedang mengabdi pada masyarakat di daerah tersebut. Karena tidak memiliki tempat tinggal dan tidak punya kerabat di sana, Li Bai menawarkannya untuk tinggal bersama. Malam itu, akhirnya Li Bai dapat kembali merasakan apa yang sudah lama dia rindukan, sementara Abigail semakin marah ketika mendengar suara horor dari balik dinding. Semakin hari, Abigail justru makin tertarik dengan Jerik. Dia ingin sekali pusrang sampai Glory, seperti yang dilakukan Li Bai. Abigail juga sering curi-curi pandang kepada Jerik, sambil berhayal pusrang sampai Glory dengannya. Singkat cerita, Li Bai mendapat pesanan kerajinan tangan keluar kota. Sementara dia pergi, Li Bai meminta Jerik untuk menjaga rumah dan juga Abigail. Setelah Li Bai pergi, mereka semakin dekat. Jerik juga lebih sering memanjakan Abigail. Dan pada akhirnya, apa yang sangat diinginkan Abigail terjadi. Namun sayang, kejadian itu dilihat oleh Gabo. Mereka sempat panik, dan Abigail berusaha mengejar Gabo. Namun Jerik memanggilnya dan mengatakan dia tak perlu khawatir. Pada akhirnya mereka berlanjut pusrang sampai Glory. Semenjak kejadian itu, mereka menjadi lebih dekat, dan kejadian itu terus-terusan terulang hampir tiap hari. Sampai suatu hari,
Libai pulang lebih awal dari waktu yang diperkirakan. Namun untung saja, Abigail dan Jerik cepat menyadari kedatangan Libai. Jadi Libai tak sempat melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Beberapa waktu kemudian, Abigail menemui Gabo. Dia meminta Gabo untuk diam dan tak membahas apa yang sudah dia lihat tempo hari. Agar Gabo mau tutup mulut, Abigail sampai rela membayarnya sangat mahal dan tak mungkin ternilai dengan uang. Tahulah apa maksudnya. Hari demi hari, Jerik makin menang banyak. Setelah dengan Libai dia akan datang pada Abigail dan sering curi-curi waktu ketika Libai sedang tidak ada di rumah. Bahkan saat Libai di rumah, dia juga curi-curi kesempatan. Sampai suatu ketika saat sarapan, Abigail tampak pucat dan terjatuh. Saat diperiksakan ke dokter, rupanya Abigail sedang tekdung. Libai benar-benar marah dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab. Abigail kemudian menemui Gabo dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Gabo kemudian mendatangi rumah Libai. Dia mengatakan jika dirinya lah yang bersalah, meskipun fakta sebenarnya bukan dirinya, melainkan Jerik. Namun mustahil Jerik akan mengatakan yang sebenarnya. Jadi mau tak mau Gabo berbesar hati dan menanggung semua ini. Libai benar-benar dibuat hancur karena kejadian ini. Abigail yang dia jaga dan bangga-banggakan berakhir seperti ini. Padahal dia sudah mewanti-wanti sejak awal. Namun Abigail seakan tak peduli dengan ucapannya. Abigail hanya bisa menangis menyesali apa yang sudah terjadi. Karena hal ini juga, Abigail sangat benci pada Jerik karena tak mau jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, kini Abigail dan Gabo sudah resmi menikah. Mereka tinggal berempat di rumah itu. Namun Jerik masih saja diam-diam mendekati Abigail dan memintanya mengulangi hal yang dulu terjadi. Apalagi ketika Libai dan Gabo tak ada di rumah, Jerik terus-terusan mendekati Abigail. Sampai suatu hari, Libai dan Gabo mendengar dari salah satu warga jika Jerik bukanlah orang baik. Libai dan Gabo pun buru-buru pulang, dan benar saja di rumah Jerik sedang memaksa Abigail untuk pusrang sampai Glory. Gabo yang melihat itu langsung adu bogem dengan Jerik. Gabo sampai dibuat tak berdaya oleh Jerik. Libai berusaha membantunya, namun Jerik malah ingin mewasalamnya. Untung saja Abigail tepat waktu menolong Libai. Namun sayang Abigail terkena bogem oleh Jerik dan wasalam. Sementara Jerik langsung pergi dari sana dan akan mencari target baru di luar sana. Kini Libai kehilangan Abigail yang sangat dia banggakan. Sama seperti Gabo, dia juga harus kehilangan orang yang dia cintai. Sampai akhirnya film pun berakhir.